12 barang diskon yang sebenarnya bikin Anda lebih boros di akhir bulan. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Baru juga tanggal muda, tapi kok rasanya dompet kita sudah sesak napas. Kayak habis lari maraton ya. Padahal niatnya kemarin ke supermarket cuma mau beli sabun cuci piring. Tapi kok pulang-pulang bawaannya kayak mau buka toko kelontong sendiri. Gara-gara tergoda tulisan diskon merah merona yang bertebaran di mana-mana. Fenomena diskon ini memang lihai banget. Apalagi sekarang lagi musim promo belanja online yang notifikasinya bunyi terus di HP kayak tagihan utang. Padahal kalau dipikir-pikir, itu jebakan Batman buat bikin saldo kita ludes sebelum waktunya. Menurut sebuah artikel keuangan yang pernah saya baca, belanja barang diskon itu seringkali bukan menghemat uang, melainkan cuma memindahkan uang dari tabungan ke lemari barang yang nggak guna. Jadi hari ini mari kita jujur-jujuran tentang 12 barang diskon yang sebenarnya bikin kita makin bokeh di akhir bulan, supaya kita nggak terus-terusan jadi korban perasaan sama label harga murah. Kebiasaan nomor 1 yang sering bikin kita khilaf adalah beli baju model terbaru yang lagi diskon besar, padahal ukurannya nggak pas, dengan alasan nanti juga kurus sendiri kalau sudah diet. Padahal kita semua tahu kalau diet itu cuma wacana abadi yang kalah sama godaan gorengan di sore hari. Akhirnya itu baju cuma jadi penghuni, tetap lemari yang bikin penuh, tapi nggak pernah dipakai. Nomor 2 adalah beli stok deterjen atau sabun cair ukuran jumbo cuma karena gratis piring cantik atau diskon 10%. Logikanya memang hemat, tapi karena stok melimpah, kita malah jadi boros banget pas nuang sabunnya ke mesin cuci. Seolah-olah lagi bikin pesta busa di seluruh rumah. Lanjut nomor 3. Jangan pernah tergoda beli alat masak canggih yang diskonnya gila-gilaan kalau kita sendiri jarang ke dapur, kecuali buat bikin mie instan. Contoh nyatanya, itu mesin pembuat roti atau air fryer yang cuma jadi pajangan estetik di atas meja dapur sampai berdebu. Karena kita lebih suka pesan ojek online daripada masak sendiri. Urutan nomor 4 ini biasanya menyerang ibu-ibu pecinta skincare, yaitu beli paket perawatan wajah diskon yang isinya lengkap banget. Padahal kulit kita cuma butuh pelembab biasa. Akhirnya produk yang nggak cocok itu malah bikin wajah beruntusan. Dan kita harus keluar uang lebih banyak buat ke dokter kulit. Jadi jatuhnya malah rugi 2 kali lipat kan. Nomor 5 adalah makanan frozen food yang beli 2 gratis 1, tapi karena kapasitas kulkas kita terbatas, akhirnya malah rusak atau kedaluarsa sebelum sempat dimasak. Kita sering lupa kalau kulkas itu tempat penyimpanan, bukan museum makanan purba. Jadi jangan sampai niat hemat malah berujung buang-buang makanan yang sudah dibayar pakai uang keringat sendiri. Poin nomor 6 adalah beli sepatu olahraga yang lagi promo, cuma karena warnanya lucu. Padahal jadwal olahraga kita cuma setahun sekali. Itu pun kalau ingat. Bayangkan uang ratusan ribu melayang cuma buat sepatu yang akhirnya cuma dipakai buat pergi ke minimarket depan komplek, biar kelihatan gaya dikit. Lanjut ke nomor 7 yaitu beli makeup set isi 12 warna. Padahal yang kita pakai cuma coklat sama krem doang setiap hari. Sisanya itu warna biru atau hijau yang kalau kita pakai ke pengajian, pasti dikira lagi mau main lenong atau ikut karnaval Agustusan. Nomor 8 adalah beli aksesoris rumah atau pajangan unik yang diskonnya menggiurkan. Tapi sebenarnya nggak cocok sama tema rumah kita yang sudah penuh sesak. Contohnya beli vas bunga raksasa cuma karena murah. Padahal ditaruh di ruang tamu pun malah bikin kita sering kesandung setiap kali mau ke kamar mandi. Nomor 9 ini yang paling sering bikin ibu-ibu tertipu, yaitu beli paket data internet yang besar banget kuotanya.
Padahal di rumah sudah pasang wifi kencang. Itu namanya buang-buang uang secara digital. Karena kuota yang hangus itu nggak akan pernah kembali lagi. Meskipun kita nangis di pojok kamar. Masuk ke nomor 10 adalah beli camilan impor yang sedang promo besar karena mau gaya di depan teman-teman arisan. Padahal lidah kita tetap saja lidah lokal yang lebih suka kerupuk atau gorengan. Akhirnya itu camilan mahal cuma berakhir di pojok lemari sampai semutan. Nomor 11 adalah langganan member gym yang diskon biaya pendaftaran buat setahun penuh. Padahal niat kita cuma bertahan seminggu saja. Ini adalah sedekah paling ikhlas yang pernah ada. Karena kita bayar fasilitas lengkap, tapi yang dipakai cuma air minum. Gratisnya doang pas lewat depan gym. Terakhir, nomor 12 adalah beli pernak-pernik elektronik yang kelihatannya keren di iklan. Tapi aslinya nggak guna sama sekali buat kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kipas angin mini yang suaranya berisik, tapi anginnya cuma cukup buat mendinginkan satu ujung jari. Yang kalau dihitung-hitung harganya bisa buat beli beras satu karung. Kalau kita renungkan lagi, sebenarnya semua godaan diskon ini adalah ujian kesabaran buat mental kita yang seringkali lebih besar gengsinya daripada isinya. Kita sering merasa menang kalau bisa beli barang murah. Padahal, pemenang aslinya adalah toko yang berhasil menguras uang kita buat barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Mengatur keuangan itu memang butuh disiplin tingkat tinggi. Apalagi buat kita para ibu yang harus jadi menteri keuangan, merangkap menteri pertahanan di rumah tangga masing-masing. Sedikit kritik buat diri sendiri. Kadang kita terlalu sibuk memburu harga miring, sampai lupa kalau ketenangan pikiran di akhir bulan itu jauh lebih berharga daripada tumpukan barang diskon. Mari kita mulai lebih reflektif sebelum menggesek kartu atau klik tombol bayar dengan bertanya pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau sekadar lapar mata sesaat. Tetap semangat ya ibu-ibu, hebat. Karena menjadi bijak dalam belanja bukan berarti pelit, tapi cara kita menghargai setiap tetes keringat keluarga kita. Gimana nih dari 12 daftar tadi? Mana yang paling sering bikin dompet kamu nangis bombay di akhir bulan? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Kalau kamu punya pengalaman lucu atau ngenes saat tergoda diskon, supaya kita bisa saling menguatkan sebagai sesama pejuang tanggal tua. Jangan lupa klik tombol jempolnya kalau video ini relate banget sama kehidupan kamu, dan bagikan ke grup WhatsApp ibu-ibu komplek, biar kita semua makin pintar jaga uang. Sampai jumpa di obrolan curhat selanjutnya yang pastinya bakal bikin kita makin sadar kalau gaya hidup itu nggak harus mahal. Yang penting hati senang dan cicilan aman. Sehat selalu ya semuanya. Dan jangan lupa cek dulu saldo sebelum kegoda tulisan diskon gede-gedean besok pagi. Teruslah belanja dengan logika, bukan hanya pakai perasaan saja, supaya hidup makin tenang, tanpa drama bokek setiap bulan. Terima kasih Mom, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.